Teman-teman pernah kepikiran dan heran gak sih? Kenapa gitu? Kita sebagai ya pencari kerja ya susah banget gitu sekarang untuk mencari loker baru gitu. Ada yang tahu nggak kenapa? Karena itu perusahaan-perusahaan rata-rata sekarang ya, itu melakukan kegiatan namanya itu hiring freezing. Nah, hiring freezing itu apa? Hiring freezing itu ya singkatnya ya kalau dari bahasanya juga udah jelas, yaitu perusahaan itu menstop atau menunda proses rekrutmen karyawan gitu. Nah, artinya apa? Artinya ya, berarti perusahaan itu tuh nggak pada jangka waktu tertentu, biasanya itu lumayan lama ya, kayak ada sampai 6 bulan atau setahun ya, biasanya gitu. Itu mereka tuh stop benar-benar untuk merekrut karyawan lagi gitu. Dalam hal posisi penuh waktu atau part time atau kontrak. Nah, tipe-tipe posisi itu tuh benar-benar stop hiring mereka itu, dan itu tuh udah dilakukan oleh hampir semua perusahaan pada kondisi sekarang ini. Nah, untuk sesi selanjutnya gue akan menjelaskan alasan kenapa mereka itu melakukan hiring freezing. Kita lanjut ke sesi selanjutnya ya. Dikutip dari kumparan.com, ada beberapa alasan kenapa adanya hiring freeze. Yang pertama, ketidakstabilan ekonomi atau ketidakpastian pasar. Yang kedua, perubahan strategi bisnis perusahaan tersebut. Yang ketiga, adanya penurunan permintaan atau pendapatan. Dan yang terakhir yaitu adalah merger atau akuisisi perusahaan. Jadi di situ ada perubahan struktur organisasi perusahaan tersebut dan adanya evaluasi ulang kebutuhan tenaga kerja. Nah, itu beberapa faktor atau alasan kenapa ada hiring freeze. Dikutip dari salah satu portal berita HRD yang bernama hrport.co.id, mengungkapkan bahwa bulan November 2022, Meta mengumumkan akan memangkas lebih dari 11.000 karyawannya dan memperpanjang hiring freeze hingga kuartal pertama tahun depan dengan beberapa pengecualian. Nah, selanjutnya ada juga Twitter yang juga memberhentikan sekitar setengah karyawannya di bawah kepemilikan baru Elon Musk. Selanjutnya ada juga Amazon yang dilaporkan tengah mempersiapkan serangkaian layout eksekutif. GoTo Group yang melakukan layoff di bulan November dalam melakukan PHK terhadap lebih dari 1.000 karyawannya. Yang selanjutnya ada juga Ruang Guru dan beberapa perusahaan lokal lainnya. Nah, jadi perusahaan-perusahaan lokal terutama ya dan internasional juga yang melakukan layoff. Nah, salah satu solusinya untuk menghadapi hal tersebut, HR melakukan strategi pendekatan melakukan hiring freeze gitu. Nah, itu alasannya dan beberapa kasus contoh kenapa dilakukan hiring freeze oleh HRD dan perusahaan-perusahaan. Jadi ya mungkin teman-teman bisa ngerasa agak susah gitu pada tahun ini. Oke, jadi tadi kan gue udah jelasin ya kenapa sih pada tahun 2023 ini susah banget dapat kerja gitu. Dan kemungkinan mungkin beberapa bulan deket-deket ini ya, dari November, Desember, dan mungkin berkelanjutan sampai tahun 2024. Nah, pada kesempatan kali ini ya, gue mau menceritakan ya sedikit cerita aja gitu mengenai hal tersebut ke teman-teman sekalian. Karena gue udah melalui hal itu dan ya alhamdulillah gue dapet solusinya gitu dan dapat loker yang lebih baik gitu ya. Oke, mungkin kita lanjut ke sesi selanjutnya ya. Jadi kurang lebih cerita gua tuh berawal di pertengahan tahun ini ya. Kayak kurang lebih mungkin Agustus ya. Ya Agustus ya. Agustus itu gua memutuskan untuk cabut ya, mengundurkan diri dari tempat gua itu karena ada beberapa alasan. Yang pertama, gua tuh di situ gak bisa berkembang lagi karena padatnya kegiatan. Yang kedua, lemburnya itu tuh sering banget. Dan yang ketiga, gak ada duit lembur. Dan selanjutnya, gue tuh seminggu sekali tuh Sabtu tuh masih kerja gitu dan ke lapangan gitu, ke Cakung. Padahal harusnya sebenarnya emang Sabtu itu harusnya nggak kerja gitu, tapi gue tetap kerja dan emang udah ada di assign juga gitu tugasnya ke situ. Nah, karena beberapa hal tersebut, ya gue nggak nyaman. Karena gue nggak nyaman, ya gue otomatis tertekan. Walaupun emang bisa dibilang mungkin gaji gue lumayan gede ya pada saat itu di kantor sebelumnya. Tapi emang duit itu tuh agak nggak terlalu berpengaruh ke gue kalau emang gue juga tertekan gitu. Dan yang terutama tuh gue nggak bisa berkembang lagi gitu. Jadi di sini di kantor yang ini tuh gue bener-bener nggak bisa belajar hal baru, basically kayak ya mungkin
kayak dari hobi atau dari karir juga buat bisa ningkatin karir lagi. Nah gue tuh bener-bener gak bisa berkembang diri di bagian ranah apapun. Nah karena hal itu gue memutuskan untuk resign dan ya mencari loker baru. Nah pada saat itu ya gue resign tuh tentunya gue udah ada persiapan, kayak persiapan tabungan dari duit gaji sebelumnya. Habis itu terutama persiapan tes ya, kayak technical test, habis itu interview user sama HRD-nya. Habis itu kalau misalnya disuruh demonstrasiin portofolio gue juga udah siap, gue udah rapi-rapihin juga. Nah jadi gue pede gitu pada saat itu untuk resign, karena gue ngerasa ya gue udah cukup gitu dari segi kemampuan gue, pengalaman gue, dan skill gue dan portofolio gue gitu ya. Pokoknya sekarang itu gue udah yakin gitu, karena kan ya gue keterima di tempat ini juga dan keterima di beberapa tempat sebelumnya yang pernah gue kerja itu ya dari proses interview kerja itu kan, dan gue udah adalah yang berhasil gitu. Dan gue merasa ya dengan pengalaman dan keberhasilan dan kegagalan gue yang sebelum-sebelumnya ya gue udah ngerasa kayak berkembang gitu. Jadi gue ngerasa lebih pede, apalagi kan ini ya pada saat tahun 2022 ya, tahun kemarin itu kurang lebih di Juli, Agustus, September tuh emang banyak banget proses rekrutmen. Jadi gue mikirnya sih kayak polanya itu kurang lebih sama gitu. Nah kayak 2023 ini. Nah jadi ya karena harapan gue itu ya gue pede untuk resign dan mencari loker untuk persiapan tes selanjutnya gitu. Nah terus saat gue udah lamar sekian lama, ternyata belum ada gitu yang approach gue gitu. Kayak kurang lebih ada sampai 3-4 minggu ya, kurang lebih sebulan gitu ya. Itu gue tuh belum ada yang chat HRD ke gue gitu. Tapi waktu udah mulai deket-deket akhir bulan, udah deket-deket 3 minggu lebih atau 4 minggu kurang gitu ya, itu ada 1 atau 2 HRD yang approach gue gitu. Tapi yang approach gue itu profil perusahaan dan job desk yang gue nanti bakal kerjain itu nggak sesuai lah sama apa yang gue harapin gitu. Karena kalau gue nerima itu ya kurang lebih keadaannya itu tuh mirip banget sama tempat gue sebelumnya gue kerja gitu, yang dimana ya culture-nya kurang suka. Jadi gue nggak bisa berkembang, habis itu overwork juga dan bisa tertekan lagi. Nah dan pada saat itu kan gue kan alasan utama gue kan bukan karena duit ya, tapi lebih kayak kenyamanan dan ya tentunya ada duit juga gitu. Nah kalau misalnya gue nerima itu ya nanti gue tambah tertekan lagi kan. Ya udah gue nolak itu. Dan beberapa minggu kemudian ya udah agak sebulan lebih itu ya, itu mulai ada 1, 2, 3 opportunity yang datang ke gua dan sesuai sama harapan gua, tapi ya gitu gagal. Kenapa? Karena ya udah nggak biasa sih mereka tuh HRD itu nggak kabarin lagi, dan ya basically nggak ngabarin lagi lah. Jadi ya gua udah anggap ini gagal. Ada sih biasanya tuh gue gagalnya tuh ada yang sampai HRD juga gue gagal, ada yang pertengahan tes tuh ada sampai tes take home-nya gitu. Nah biasanya buat sampai user gue belum pernah gitu. Nah jadi karena lumayan susah ya waktu itu dapat kerja, jadi gue agak depresi dikit gitu. Jadi ya gue persiapin aja semuanya lagi dan terus berusaha buat eval materi terus, belajar terus buat nanti tes selanjutnya. Dan dari kegagalan gue ini juga, gue kan ada nanya gitu ya ke teman ya, dan adalah pokoknya teman-teman yang kondisinya mungkin kurang lebih sama, ada yang kena PHK, ada juga yang resign juga gitu, ada yang kontraknya habis dan lagi mencari loker juga. Kurang lebih mereka tuh juga ada pengalaman juga kayak gue, bukan entry level gitu. Nah, tapi mereka juga susah gitu dapat kerja gitu. Nah, jadi ya bukan masalah pengalaman ada atau enggaknya gitu kita tuh pada tahun ini, tapi masalah si HRD itu tuh melihat apa yang dibutuhkan di kita nggak sih, dan kalau misalnya butuh juga masih ada nggak nih slot-slot buat posisi itu gitu. Jadi emang HRD pada tahun ini tuh agak perhitungan karena emang terlimited banget posisinya. Jadi ya mereka harus bener-bener
pilih yang benar-benar bisa memenuhi slot itu gitu. Nah terus biar gue nggak galau ya, nggak galau gitu, nggak sedih gitu kan ya. Nah gue ya lakukan aja gitu apa yang gue bisa lakukan, karena waktu itu kan gue lumayan galau, lumayan tertekan juga, agak depresi dikit karena ya udah, karena ekspektasi gue tuh nggak sesuai sama apa yang gue harapkan, yang dimana harusnya itu lebih gampang gitu dapat cari kerja kayak pola tahun sebelumnya. Ya udah gue ngelakuin apa yang gue bisa aja gitu, kayak dari technical skillnya buat nanti tes nanti sama teori-teori yang lainnya. Habis itu gue juga gak lupa juga buat berdoa, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya, karena yang menentukan rezeki selanjutnya itu ya emang Tuhan gitu. Nah gue makin yakin kalau doa ini nih emang sebagai boosting karir gue ini. Kenapa? Karena emang gue dapat mungkin karena doa juga gitu. Karena kalau teman-teman lihat juga terutama apa yang gue udah ceritain tadi, banyak senior juga yang udah pengalaman susah juga gitu cari kerja. Jadi emang akhir-akhirnya ya kita harus berpasrah gitu sama Tuhan buat dibukakan lagi rezekinya gitu. Jadi ya gitulah, kita harus berusaha sebaiknya di technical skill karir kita. Pokoknya jangan putus asa, terus semangat. Terus ya dengan bantuan doa, ya dengan cara ya sering doa, sering ibadah, atau melakukan ibadah-ibadah yang lainnya gitu ya, untuk bisa dibantu dan dibukakan rezekinya sama Tuhan. Nah habis itu setelah kegagalan, alhamdulillah sekarang gue bisa kerja di salah satu tech di Singapura sebagai IT engineer, full work from home ini. Nah itu kenapa bisa kayak gitu? Ya karena gue udah ada usaha-usaha yang gue bilang pada sesi sebelumnya gitu, kayak gue udah siapin technical testnya dan selalu berdoa juga gitu. Nah kenapa dari technical test itu kan usaha kita ya. Nah kenapa doa itu perlu banget ya, karena yang bakal membukakan rezeki itu kan Tuhan gitu. Karena kayak gue udah bilang, level-level senior yang udah pengalaman itu pasti ada satu waktunya itu kena PHK atau kontrak habis, atau mungkin kondisi apapun itu yang bisa memberhentikan dia dari pekerjaan itu. Dan biasanya sih dadakan sih, mostly dadakan gitu infonya gitu, padahal nggak seharusnya kita tuh udah kelar pada waktu yang dekat ini. Nah anything scenario itu possible banget yang sangat worst. Jadi ya emang kita tuh harus sering-sering berdoa, ibadah biar bisa dibantu sama Tuhan Yang Maha Esa gitu, karena ya Tuhan lah yang memudahkan jalan menuju kesuksesan kita. Nah itu yang membuat gue sadar banget sih, karena perjalanan gue cari loker yang sempat nganggur itu benar-benar berefek banget ke gue, dan gue emang pada saat itu lebih sering-sering lagi doa, ibadah, dan ya dari banyak kegagalan dapat gitu. Nah setelah gue masuk di tempat yang sekarang ini, emang balik lagi tuh, emang gue tuh bisa dapat posisi ini karena emang gue tuh ngegantiin yang mau cabut gitu. Jadi emang akhir-akhirnya tuh zaman sekarang tuh kayak yang gue udah bilang tadi, emang sekarang tuh pas-pasan banget gitu slot. Jadi kalau ada slot kebuka ya udah gitu, itu rezeki kita. Cuman kalau sekarang tuh sangat sedikit sekali slot-slotnya. Jadi ya emang harus banyak berdoa juga gitu. Jadi bukan berarti kita tuh pengalaman, kita bisa gampang gitu. Tapi sekarang tuh karena kondisi yang udah gue bilang sekarang ya nggak terlalu bagus itu, ya kita emang harus gimana caranya kita tuh bisa menjadi orang yang dicari oleh HRD dan mengisi slot yang terbatas itu. Makanya itu kan opportunity itu kan dikit ya. Hampir nggak mungkin gitu, karena kan hampir semua company melakukan itu ya. Jadi makanya emang harus sering-sering doa gitu. Nah itu sih yang gue lakuin pada saat gue ya ada tekanan dan galau, belum dapat loker sama sekali gitu sih. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue ceritain dan gue sharing ke teman-teman sekalian ya. Kalau teman-teman ada mau ya mungkin sharing-sharing cerita lagi ya mengenai susahnya cari loker sekarang gimana, apakah worth it melakukan ini atau itu untuk mencari kerja, dan strateginya gimana, bisa teman-teman tulis ya di komentar bawah ini. Dan jangan lupa mungkin bisa juga di-share video ini dan di-like juga video ini. Dan jangan lupa ya teman-teman, kalau mau mendapatkan info selanjutnya dari materi atau
info atau motivasi insight yang seperti ini, bisa juga teman-teman subscribe channel kami Halotek. Dan ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. See you next time ya. Terima kasih telah menonton Halotek Academy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Cek juga tutorial menarik lainnya ya. Halotek Academy, learn today, great tomorrow.